dia. Yeay! Oke adik-adik, seperti biasa kita masih ketemu lewat video aja ya. Tapi jangan sedih karena kakak-kakak sekolah minggu pasti akan selalu pantau kalian. Oke? Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pemanasan dulu ya. Kalian bisa coba di rumah. Sekarang ikutin kali dia ya. Kita mau tepuk semangat dulu biar semangat memuji Tuhan. Ikutin ya. Semangat, semangat, semangat. Wah, kayaknya kurang semangat nih. Sekali lagi ya. Semangat, semangat, semangat. Yeay. Udah semangat? Gampang kan? Jadi kalian harus coba di rumah ya sebelum kita ibadah. Ya, adik-adik sekolah minggu, kakak ucapkan selamat beribadah. Nanti akan dipimpin oleh Kak Eni, Kak Nada, dan Kak Sapni. Selamat beribadah, tetap semangat, selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, senang banget nih kakak-kakak sekolah minggu bisa menyapa adik-adik kembali. Gimana tadi? Tadi udah disemangatin sama kali dia pakai yel-yel semangat. Nah, hari ini adik-adik mau lebih semangat lagi kan? Oke, tapi tunggu bentar ya. Kakak mau rapiin rambut dulu, bentar-bentar. Emang mau kemana sih? Karena dia nggak tahu. Nggak tahu. Kita kan mau ke pesta. Pesta. Yuk adik-adik, sama-sama yuk kita nyanyi buat Tuhan. Ayo kita bareng-bareng nyanyi buat Tuhan Yesus. Semua bangkit berdiri ya. Teman-teman gaul, mari kita berkumpul. Pesta Tuhan menari, siap dimulai. Sekali lagi ya. Teman-teman gaul, mari kita berkumpul. Pesta Tuhan menari, siap dimulai. G-A-U-L, gaul. Sekali lagi yuk kita angkat pujian ini. Teman-teman gaul, mari kita berkumpul. Pesta Tuhan menari, siap dimulai. Teman-teman gaul, mari kita berkumpul. Pesta Tuhan menari, siap dimulai. G-A-U-L, gaul. Mari kawan, kita memuji Tuhan, mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa ya? Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang bebek namanya. Gimana jalannya? Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalannya. Binatang bebek namanya. Sekali lagi. Mari kawan kita memuji Tuhan, mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Monyet. Binatang monyet namanya. Gimana jalannya? Beginilah jalannya, beginilah jalan. Binatang monyet namanya. Sekali lagi. Mari kawan kita memuji Tuhan, mengenal binatang ciptaan Tuhan. Binatang apa namanya? Binatang apa namanya? Binatang kodok namanya. Lompat sama-sama yuk. Beginilah jalannya, beginilah jalannya, beginilah jalan. Binatang kodok namanya. Ayo adik-adik sekolah minggu, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus kita. Oke adik-adik, tadi
kita sudah bersuka cita, kita sudah menari bagi Tuhan. Saatnya hari ini mari adik-adik yang di rumah, mari kita persiapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dari semua dosaku. Sekali lagi kita angkat pujian ini lebih sungguh-sungguh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Katakan memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dari semua dosaku. memimpin menuntun, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dari semua dosaku. sucikan, kuduskan. Sucikan, kuduskan dari semua dosaku. Haleluya. Adik-adik yang di rumah, mari kita sembah Tuhan. Katakan Yesus, Engkau baik. Kami Terima kasih Tuhan. Kami puji Haleluya. Katakan Yesus, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik kita angkat pujian ini dari awal. Katakan Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Mari undang Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dari semua dosaku. Memimpin menuntun, Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan dari semua dosaku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat kemurahan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, kami sudah memuji, kami sudah memuliakan, bahkan kami sudah menyembah Engkau. Dan sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami adik-adik sekolah minggu. Lawat kami pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan
adik-adik kelas tengah, apa kabar semuanya? Kakak harap kalian sehat-sehat ya. Selamat hari Minggu buat kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11 yang bertema perkawinan di Kana. Di sini diceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat. Kita dengarkan ya ceritanya. Pada suatu hari Yesus diundang ke perjamuan kawin. Murid-muridnya juga ikut diundang. Mereka pergi ke Galilea di Kana. Di sini diceritakan Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang ke perjamuan kawin. Tiba-tiba anggurnya habis dan Maria, ibu Yesus, datang kepada Yesus dan berkata, "Ada apakah daripadaku, Ibu?" Kata Yesus kepada Maria. "Anggurnya telah habis," kata Maria. Maria mengatakan kepada pelayan-pelayan yang ada di perjamuan kawin itu, dia berkata, "Lakukanlah apa yang dia katakan." Pelayan-pelayan itu pergi dan melakukan apa yang dikatakan oleh ibu Yesus, yaitu Maria. Mereka pergi ke belakang, melihat ada 6 tempayan yang kosong. Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan itu untuk mengisi tempayan itu penuh. Mengisi dengan apa? Mengisi dengan air. Lalu Yesus katakan, "Cedoklah dan berikanlah kepada pemimpin pesta." Jadi pelayan-pelayannya mencedok dan memberikannya kepada pemimpin pesta. Dan pemimpin pesta itu mengecap apakah itu anggur atau bukan. Dan ternyata itu adalah anggur terbaik. Jadi dari cerita ini kakak ambil ada 2 poin, yaitu pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin. Pertolongan Tuhan itu juga nyata bagi hidup kita. Amin adik-adik. Dia berbelas kasih kepada yang berkesusahan. Perjamuan kawin itu sedang kehabisan anggur, tapi Tuhan Yesus menolong mereka. Jadi kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menolong kita. Amin adik-adik. Poin yang kedua adalah ketaatan. Di mana ada ketaatan, di situ ada iman. Di situ ada mukjizat. Amin adik-adik. Jadi adik-adik, kakak mau kalian harus taat. Taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan Yesus. Amin. Jadi perintah Tuhan Yesus itu yaitu supaya kita taat, yaitu taat baca firman Tuhan, taat berdoa, taat membantu orang tua seperti membereskan tempat tidur, mencuci piring, dengar-dengaran kepada orang tua. Kalau misalkan dipanggil, "Iya siap ma," gitu. Seperti itu ya adik-adik. Oke adik-adik, jadi itu ya. Tadi poin yang pertama, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Yang kedua, harus taat. T-A-A-T, taat. Oke, kakak ada ayat hafalan buat kalian. Bisa tolong dihafal ya adik-adik. Lukas 1 ayat 37. Yang berbunyi, "Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Amin buat firman Tuhan, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang Kau berikan, di mana kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah-Mu dan kasih-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang memelihara hidup kami, Tuhan yang selalu memberikan mukjizat bagi hidup kami. Di mana nafas kehidupan adalah mukjizat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami selalu mengucap syukur kepada-Mu.
Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa ya Tuhan untuk adik-adik yang di rumah, Engkau yang memberkati, Engkau yang memelihara, Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi hidup mereka dan pertumbuhan iman mereka. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi, shalom. Iya adik-adik, kakak kembali lagi menyapa kalian. Kakak menyampaikan pengumuman. Pengumuman ayat hafalan harus dikirim ya. Kakak tunggu nih dikirim di videoin terus dikirim di grup masing-masing, kelas kecil, kelas tengah dan kelas besar. Akan ada hadiah nanti kakak akan siapkan bersama kakak-kakak sekolah minggu. Kakak akan lihat siapa nih yang rajin nih ayat hafalan. Akan ada hadiah buat kalian karena orang rajin itu pasti akan diberkati. Jadi ketika dikasih ayat hafalan jangan lupa dihafal di rumah ya. Terus yang kedua, ibadah untuk sekolah minggu kemungkinan akan dilakukan secara video rekaman ya sampai Indonesia pulih kembali normal. Tapi jangan sedih karena kalian bisa ketemu kakak-kakak sekolah minggu kalau kalian kangen, oke? Dan yang ketiga adalah jangan lupa berdoa dan baca Alkitab. Tuhan memberkati. Shalom.